Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital, teman-teman. Di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol aja sama kalian nih. Ngobrolin soal mixer ya. Bukan audio mixer tapi mixer kue gitu. Untuk ngaduk adonan kue. Ini dia mesinnya. Kemarin saya udah bikin video shorts. Yang warna kuning ini adalah solasi tahan panas. Solasinya lumayan, harganya mahal. Terus yang sering bermasalah di mixer itu gearbox. Ini dia gearbox, ada 1, 2, 3. 3 ini yang logam, yang 2 plastik. Saya jarang sih jumpain yang dua buah gearnya ini plastik besi atau logam, tapi rata-rata plastik. Dan ini adalah grease yang warna putih, GRAISE. Itu kayak mana tulisannya, lupa saya. Grease atau gemuk, bukan gemuk berat badan ya, gemuk atau stempet. Nah, biasanya kalau misalnya ada kerusakan pada gearbox, itu putaran dari ini ya teman-teman, dari baling-balingnya tuh putaran dari garpunya tuh nyendat gitu loh. Kalau misalnya ada masalah sama gearbox, biasanya gigi dari gearboxnya udah ada yang pecah atau aus, makanya dia nyendat muternya. Kalau yang kayak gini, ini lancar gitu. Kalaupun ada kelihatan nyendat sedikit, itu karena kotor aja, karena memang ini saya taruh di luar, nggak saya simpen di tempat yang nggak kena debu gitu. Oh iya, terus karena waktu saya uji coba bawahnya nih, dia nempel ke meja, jadi ya nggak lancar. Tapi kalau kita ganjel seperti ini, dia lancar banget muternya tuh, nggak ada nyendat sama sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah sama mixer yang nyendat, kalian ganti aja gearboxnya, beli aja di toko komponen elektronik yang mereknya apa, yang tipe berapa, kayak gitu biasanya. Dan biasanya untuk orang yang nggak pernah bongkar mixer, dia bakal kesulitan untuk memasangnya kembali. Bongkarnya gampang, tapi masang mixer itu lebih susah daripada bongkar ya teman-teman, beneran. Bongkarnya mungkin bisa lah 15 menit, tapi masangnya mungkin bisa, yang pemula tuh masangnya mungkin bisa 2,5 jam. Itu pun hasil akhirnya nggak sempurna biasanya, kayak gitu. Gearbox mixer itu nggak selalu ada dijual di toko komponen elektronik sesuai sama merek-mereknya, kecuali kita belinya di online shop atau beli ke dealernya atau supplier dari merek itu gitu. Misalnya seperti ini adalah mesin mixer merek Bolde. Kalau saya beli di toko komponen elektronik pasti nggak ada, harus saya belinya di tempat yang ngejual spare part Bolde kayak gitu ya, khusus. Kalau untuk di toko-toko konvensional nggak ada pasti, kayak gitu guys. Jadi itu ya, buat teman-teman yang punya permasalahan sama mixer yang muternya nyendat, itu karena gearboxnya udah pecah giginya, atau gigi gearboxnya ini udah pecah, bukan cuman patah tapi pecah. Itu juga bisa menyebabkan putarannya nyendat. Terus ada lagi, kalau mixer baru beli misalnya, dipakai kok bau ya, itu kadang-kadang kan ada ya teman-teman. Itu wajar sih, karena lilitan itu, yang kabel dililit-lilit ini, kalau untuk teman-teman yang awam ya, ini kabel yang dililit-lilit ini namanya lilitan. Kita nyebutnya lilitan. Kalau di teknisnya sih kita nyebutnya spool atau induktor gitu ya. Nah, spool itu kalau dalam keadaan baru, dia dialiri listrik, dia bakal ngeluarin aroma gosong gitu. Karena
arus listrik itu menghasilkan panas, dan panas itu akan membakar cairan-cairan pernis yang digunakan untuk melapisi lilitan ini dari kerusakan gitu. Karena waktu kita selesai lilit di inti lilitannya, ini kita kasih pernis teman-teman, supaya lilitannya nggak longgar gitu, supaya dia lengket. Nah kalau dia kena panas, otomatis dia bau gosong, tapi bukan berarti dia rusak kayak gitu. Itu hanya bau pernis yang baru terbakar. Biasanya kalau kita udah menggunakan mixernya lebih dari 1 bulan sih, biasanya bau gosongnya udah hilang, karena bau gosong itu adalah bau gosong pernis. Bau gosong dari pernis dan bau gosong dari terbakarnya kabel atau lilitan itu beda loh, baunya beda. Kalau lilitan itu memang terbakar, otomatis mixernya bakal bikin MCB rumah kita jadi jelek kalau misalnya kita on kan. Kalau mixer kita gunakan, MCB rumah itu pasti jelek karena dia pasti korslet kalau ini terbakar teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kita hidupin, dia nyala tapi bau gosong, itu nggak apa-apa. Artinya spoolnya baik-baik aja. Nah gitu ya. Dapat deh ilmu. Oke, apa lagi ya? Itu aja lah ya dulu ya. Kedepan saya mau bakal ngebahas yang lain lagi deh. Yang soal mixer juga. Kedepan saya pengen tunjukin teman-teman, ini kaki-kakinya kemana aja sih. Saya mau gambar di atas kertas, supaya kita bisa ngerti, paham secara teknis. Kalau kita paham secara teknis, bentuknya gimana, jalurnya kemana aja gitu, kita bakal bisa ngebuat alat-alat seperti ini kayak gitu. Meskipun kita sih nggak perlu membuatnya ya, karena udah ada dijual, belinya pun gampang gitu, murah juga. Terima kasih teman-teman udah bergabung di video ini dan nonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.